oleh Allah ketepatan pada hari Asyura. Khalaqallahu fihi Jibril alaihissalam. Allah menciptakan malaikat Jibril ketepatan pada tanggal 10 Muharram. Luar biasa, afdhalul malaika, paling mulianya malaikat, yaitu malaikat Jibril, diciptakan dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang layak tinggal di surga. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, yang sebagian riwayat diciptakan juga hari Asyura. Jadi malaikat Jibril disuruh untuk mengambil saripati tanah dari bumi, ya, ngambil saripatinya. Ternyata sang bumi minta penjagaan diri kepada Allah, ya. A'udzubillahi minka, aku minta perlindungan kepada Allah darimu, wahai malaikat Jibril. Karena minta penjagaan diri kepada Allah, malaikat Jibril tidak berani, ya. Akhirnya diutuslah malaikat Mikail, ambil saripati tanah, aku akan menciptakan makhluk baru. Mau mengambil tanah, buminya berdoa lagi, inni a'udzubika minka, aku minta penjagaan diri dari perbuatanmu, yaitu perbuatan malaikat Mikail yang akan mengambil tanah. Kenapa? Kalau buminya diambil pasti berkurang, ya, istilah orang mukanya diambil, ya, kerowok, ya, pas diambil tengahnya hilang hidungnya, pas diambil sebelahnya hilang pipinya. Mungkin buminya tidak mau demikian, makanya minta penjagaan diri kepada Allah supaya tidak diambil oleh malaikat Mikail. Gagal tugasnya. Akhirnya Allah mengutus malaikat Israel. Ketika bumi mau diambil oleh malaikat Israel, berdoa lagi seperti sebelumnya, Allahumma inni a'udzubika minka, a'udzubillahi minka, aku minta perlindungan pada Allah darimu, wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Israel. Ternyata malaikat Israel ini memang beda dengan malaikat yang lain, ya. Ternyata malaikat Israel punya ego yang tinggi, punya rasa gengsi yang tinggi. Aku juga minta perlindungan kepada Allah dari gagalnya tugasku. Ya, kalau malaikat yang lain tugasnya gagal tidak masalah, tapi kalau aku gengsi, ya, aku harus berhasil, tidak peduli. Kamu bilang a'udzubillahi minka, tetap aku ambil. Wah, ini ya, berhasil. Ya. Nah, jadi malaikat Israel mengambil bagian saripati tanah di bumi, ya. Tanah yang tandus, tanah yang lembut, ya, tanah lumpur, nah, ini ya. Nah, makanya ketika terjadi, ya, Nabi Adam anak keturunannya, sifat-sifatnya tidak jauh dari sifat-sifat tanah ini, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang lembut sekali, nah, itu dulunya diambil dari saripati tanah lumpur, lembut sekali, ya, dimarahi lembut, ya, ya, dibengkokkan masih lentur. Nah, ini ya, saripatinya dari tanah lumpur. Nah, ini ya. Kadang ada yang keras, ya, pokoknya mulai balik keras, bahkan sampai tua pun keras, dinasehati keras, tidak bisa. Ini memang dasar kayak batu. Ini dulu malaikat Israel ngambil dari batu cadas. Nah, ini ya, jadi tidak usah heran, ada manusia lembut, ada yang penyebar, ada yang keras, ada yang pemarah. Nah, itu ya. Ada juga yang di mana-mana kelahi, ketemu orang baik kelahi,
apalagi ketemu orang yang nggak baik, kelahi. Nah, itu pasti dulu malaikat Israel ngambil dari tanah sengketa. Ini ya. Tanah sengketa, makanya ketika jadi manusia di mana-mana kelahi terus, ya bikin rame ya disyukuri aja ya, daripada sepi. Nah, ini kan kayak kalau penghuni bumi ini malaikat, sepi malaikatnya, tapi karena buminya ini penghuninya manusia yang macam-macam, dari saripati tanah yang macam-macam, nah, akhirnya kan rame, ada hikmahnya ya. Jadi kita ambil hikmahnya saja ya. Alhamdulillah, itu malaikat Israel berhasil ya. Nabi Adam ya, singkat ceritanya diturunkan ke bumi dengan ibunda Hawa dengan iblis ya, semuanya turun ke bumi. Kemudian Nabi Adam diturunkan di Wafiriwaya fil Hind, di negeri India. Kemudian ibunda Hawa fil Jeddah, di Jeddah, ibu kota Mekah. Nah, ya. Makanya riwayat menceritakan yang pendapat yang paling kuat, Nabi Adam dari India menuju ke Mekah. Nah, kemudian dekat Jabal Rahmah. Ibunda Hawa dari Jeddah menuju ke Jabal Rahmah ya. Kemudian bertemu di Jabal Rahmah berdua. Bertemunya setelah kapan? Setelah Nabi Adam diampuni oleh Allah. Kapan Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika tanggal 10 Asyura. Jadi sangat istimewa. Makanya kita memperbanyak istighfar, bertaubat di hari Asyura, tafaulan mengikuti ayahanda kita, kakek buyut kita, Nabi Adam alaihissalam ya. Luar biasa. Nah, hanya malaikat yang mulia, manusia yang mulia, Allah menciptakan arsy. Arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar dalam galaksi ya. Situ bumi hanya kecil saja ya, matahari agak besar, rembulan masih di bawahnya matahari. Jadi di atasnya ini arsy, dan arsy ini ada qawaimuhu, ada tiang-tiangnya ya, gambarnya seperti ini ya, tiang-tiangnya. Makanya salah satu penyebab Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat hadisnya sangat panjang, intinya di situ beliau bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah bertanya, dari mana engkau tahu kalau Muhammad ini orang yang paling aku cintai? Nah, disitulah beliau ya, Allah berfirman, siapa ini? Nabi Adam menjelaskan, ya Allah, ketika aku di surga, setiap hamparan surga, permadani surga, kalau ada namamu Allah, di sampingnya pasti ada nama Muhammad. Wa fi qawaimil arsy, di tiang-tiang arsy, tiang ada nama Allah, di sampingnya lagi Muhammad, selalu sandingkan. Maka dari situ aku mengambil kesimpulan, tidaklah engkau menyandingkan nama tersebut kecuali orang yang punya nama ini adalah orang yang paling engkau cintai. Makanya aku bertawasul dengan nama ini yang engkau cintai, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, ini di masjid ada nama Allah, ada nama Muhammad ya. Mohon maaf, mungkin sekarang kami berpesan, karena ada beberapa masjid, beberapa musola yang ada sebelah kanan Nabi Muhammad, sebelah kiri Nabi Muhammad, dipengaruhi pengurus masjidnya sama faham yang masih baru di dalam Islam. Saudara-saudara kita juga yang kefahaman ilmu agamanya masih dangkal ya, dipengaruhi pengurus masjid. Masa Allah sama Muhammad disejajarkan ya, itu namanya syirik.
Ini bahaya kalau pengurusnya tidak paham. Langsung diganti tulisan yang sudah indah dan sudah benar, yang paling penting sudah benar, dihapus diganti cuma satu di atasnya Allah. Ya, tidak salah, cuma kurang tepat. Ya, ini sudah tepat, Allah sama Muhammad. Jadi saudara kita yang masih yang menganggap itu adalah syirik, nah ini mungkin masih mualaf, masih belum paham Islam, perlu belajar kepada gurunya yang asli, yang sumbernya dan menggali ilmu dari sumbernya yang asli, yang salahnya sambung kepada Rasulullah SAW, biar enggak salah paham, apalagi paham yang salah. Nah, ini bahaya. Ini sudah benar. Jadi kalau terpengaruh bahwa Allah sama Nabi Muhammad ini disejar-sejarkan karena syirik, menunjukkan orang tersebut belum pernah ke surga. Coba saya juga pernah surga? Ya belum. Tapi kita punya guru kita belum ke surga juga, tapi beliau dapat bocoran langsung dari Rasulullah SAW, yang mana ketika Nabi Adam melihat tiang-tiang arsy, di situ bertuliskan lafaz Allah, di sampingnya ada lafaz Muhammad, dan ini yang dipakai tawasul oleh Nabi Adam alaihissalam, bertawasul dengan pangkatnya Nabi Muhammad SAW, kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan sebab itu Nabi Adam diampuni oleh Allah ketepatan pada hari Asyura. Diciptakannya kolam, yaitu pena yang menulis takdir di Lauhil Mahfuz, itu juga di hari Asyura, dan penciptaan langit dan bumi selesainya juga di hari Asyura. Luar biasa. Nabi Isa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Bani Israel, gara-gara di persembunyian ada salah satu muridnya yang keluar cari makanan, ketangkap Bani Israel, ditodong. Di mana? Nabi Isa bersembunyi, dia takut ancaman, ditunjukkanlah sembunyi di sana. Akhirnya didatangi, ketahuan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya dikejar oleh Bani Israel, lari. Di sini dalam ayat Al-Qur'annya, barrafa'ahullah, bahkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Umurnya di saat itu kurang lebih 33 tahun, sebagian riwayat menerangkan. Walhasil beliau masih bujang, diangkat ke langit. Ketika sampai ke langit inilah itu mereka menangkap orang yang salah. Walakin syubbiha lahum, Allah menyerupakan salah satu di antara mereka. Sebagai riwayat, yang diserupakan wajahnya mirip Nabi Isa adalah muridnya yang berkhianat tadi. Sebagai riwayat namanya Yudas Iskariot, wajahnya dimiripkan dengan Nabi Isa, maka dialah yang ditangkap langsung disalib. Setelah selesai menyalib, sebenarnya mereka mulai ragu, beda ini bukan Isa ini. Tapi karena sudah terlanjur gengsi sama pengikutnya, istilahnya ulama-ulama gengsi sama jamaahnya, sudah biarkan kita lanjutkan aja. Sebenarnya pelaku penyaliban itu sudah ragu, ini sepertinya bukan Nabi Isa. Itulah makanya nanti Nabi Isa turun ke bumi, salah satu tujuannya adalah menghancurkan salib. Dengan sebab salib inilah banyak orang tersesat. Jadi yang penting pengangkatan Allah, Nabi Isa diangkat ke langit itu ketika hari Asyura. Ketika banjir taufan, banjir bandang yang besar pada zaman Nabi Nuh, jadi semua dunia tenggelam kecuali Nabi Nuh dan 3 putranya beserta kurang lebih 40 dari umatnya. Jadi beliau berdakwah selama 950 tahun, yang beriman sebagai riwayat cuma 40 orang.
ya. Dan semua binatang yang ikut di perahu tersebut satu pasang, ya. Makanya sampai ada ceritanya, ada peraturan, ya, karena supaya tidak punah, semut cuma satu pasang, laki-laki perempuan naik, ya. Ada kuda, ya, laki-laki perempuan naik, ya. Kemudian ya semua binatang satu pasang. Nah, terus sebagian riwayat wallahu a'lam bishawab, sebelum naik setiap hewan, ya, terutama hewan yang jantan, disuruh menitipkan kelaminnya. Jadi kayak mau masuk masjid yang ada tempat penitipan sandal itu, ya. Jadi ini sebagian riwayat ada yang menerangkan, ya. Tujuannya apa? Supaya tidak berkembang biak di perahunya Nabi Nuh karena terbatas. Nah, dia makanya singkat cerita, mendarat, ketika turun, ya sebelum turun, ya hewan-hewan suruh turun duluan, ya otomatis ngambil punyanya masing-masing, ya, di tempat penitipan, ya. Makanya yang paling cepat larinya ini pasti barangnya besar. Hewan apa itu? Kuda. Lihat, miliknya kuda paling besar. Kenapa? Karena dia kencang, lari duluan, ya. Di penitipan tergantung macam-macam kelamin, ya. Baru turun, ya. Sapi agak besar, ya. Pokoknya semuanya ngambil. Yang terakhir ini biasanya ke bagian yang paling kecil, ya, itik. Nah, makanya kan miliknya kecil karena tinggal satu. Wah, sudah kecil kayak per lagi, ya. Mau tidak mau tinggal itu terakhir. Nah, ini sebagai riwayat wallahu a'lam bishawab, ya. Dalam sejarah ada yang sampai mendetailkan sampai itu. Walhasil ketika bahteranya Nabi Nuh, ya, ini mendarat fil Judi, di gunung yang namanya Judi. Ini bahasa Arab, ya. Gunung yang dipakai mendarat perahunya Nabi Nuh. Nah, mendarat gunung, bukitnya ini namanya Bukit Al-Judi, ya. Nah, mendaratnya itu di saat, ya, ketepatan tanggal 10 Muharram, yaitu yang disebut Asyura. Berlabuh karena ini banjir taufan, manusia seluruh dunia ini tenggelam semua. Jadi yang selamat hanya Nabi Nuh bersama orang yang berada di bahtera Nabi Nuh. Dalam surah Isra diabadikan dzurriyyatan man hamalna ma'anu, keturunan orang yang kami bawa bersama karena, ya, semuanya sudah, ya, kena banjir semua. Yang selamat hanya Nabi Nuh dan pengikutnya di perahu. Berlayar berbulan-bulan, sekali mendarat baru terasa kelaparan. Pergilah, maka Nabi Nuh memerintahkan kepada semua, siapa yang bawa bekal kumpulkan, ya. 7 biji-bijian tadi dikumpulkan, dimasak, dijadikan bubur. Ketepatan pada tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura. Dan itulah asal mula dijadikan tradisi ketika tanggal 10 Muharram bikin bubur, dinamakan bubur Asyura dari biji-bijian. Jadi ini mulai dari zaman Nabi Nuh.